Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan pembelajaran biologi. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem ekresi pada manusia. Seperti kita ketahui bahwa sistem ekresi merupakan proses pengeluaran dari tubuh, di mana sistem pengeluaran itu tidak hanya sistem ekresi, tapi ada beberapa macam yang dimaksud dengan pengeluaran dari tubuh, yaitu ada yang disebut dengan defekasi, yang merupakan pengeluaran zat sisa hasil pencernaan berupa feses, kemudian ada sistem sekresi, merupakan pengeluaran getah yang masih berguna bagi tubuh hasil dari metabolisme, yaitu berupa enzim dan hormon. Kemudian yang kita akan bahas sekarang yaitu sistem ekresi, yang merupakan pengeluaran zat sisa hasil metabolisme dan tidak diperlukan lagi oleh tubuh, yaitu misalnya berupa CO2 dan sisa-sisa dari metabolisme protein, antara lain amonia, asam urat, dan sebagainya. Untuk pengeluaran zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh itu diperlukan alat-alat pengeluaran atau alat-alat ekresi. Alat-alat ekresi pada manusia meliputi ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Ginjal mengeluarkan zat-zat berupa sampah-sampah dari sisa metabolisme protein. Seperti tadi saya sebutkan adalah misalnya urea, asam urat, kreatinin, amonia, dan sebagainya. Dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Sementara hati itu akan mengeluarkan empedu dan urea. Biasanya dikeluarkan dalam bentuk zat warna empedu. Kulit akan mengeluarkan zat sisa-sisa dari hasil sisa metabolisme, biasanya berupa keringat, sedangkan paru-paru akan mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida. Untuk kegiatan kali ini, kita akan membahas tentang ginjal sebagai alat ekresi. Dalam pembahasan ginjal sebagai alat ekresi, kita akan berbicara tentang fungsi dan struktur daripada ginjal. Sehingga diharapkan dari hasil pembelajaran ini dapat menyebutkan dan menjelaskan tentang struktur dan fungsi daripada ginjal. Adapun struktur ginjal, secara morfologi kita lihat dari gambar bahwa ginjal itu bentuknya seperti kacang ercis, jumlahnya 2 buah, terletak di belakang bagian punggung kita, atau kita sebut sebagai bagian dorsal, letaknya di bagian pinggang. Ginjal kanan biasanya lebih rendah daripada ginjal kiri. Di bagian atas ginjal ada yang disebut dengan kelenjar adrenalin atau kelenjar anak ginjal yang berwarna kuning, sedangkan ginjalnya sendiri berwarna keunguan. Berat ginjal itu sekitar kurang lebih 200 gram. Selain ginjal sebagai penghasil urin untuk dikeluarkan dari tubuh, ada saluran-saluran untuk melepaskan urin dari tubuh sampai keluar, di antaranya ada yang disebut dengan ureter. Ureter itu merupakan saluran antara ginjal dengan kandung kemih. Jumlahnya sepasang, sehingga peranannya adalah membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Sementara kandung kemih itu merupakan kantung yang berfungsi menampung urin sementara dan disusun oleh lapisan otot polos. Bagian akhir daripada saluran ginjal itu dari kandung kemih yang disebut dengan uretra. Uretra itu merupakan saluran terakhir daripada saluran kemih. Biasanya pada wanita hanya dilalui oleh urin saja, sementara pada laki-laki dilalui oleh urin dan tempat keluarnya sperma. Struktur morfologi dari ginjal. Ginjal itu terdiri dari 2 bagian, yaitu ginjal
bagian luar yang kita sebut dengan korteks, kemudian ada bagian dalam yang disebut dengan medula, dan ada bagian yang disebut dengan piala ginjal atau pelvis renalis, seperti gambar yang tertera. Korteks bagian luar, medula bagian tengah, bagian dalam, dan ada yang disebut dengan pelvis renalis atau piala ginjal yang nanti akan berlanjut ke bagian uretra. Bagian korteks dan bagian medula, di dalamnya ada yang disebut dengan nefron. Nefron yang pada diagram terlampir itu terdiri dari badan Malfihi dan tubulus. Badan Malfihi dibangun oleh glomerulus dan capsula Bowman, sedang tubulusnya terdiri dari proksimal, Henle, dan distal. Inilah gambar dari bagian korteks ginjal, medula, dan pelvis renalis atau piala ginjal. Selanjutnya kita lihat bagian-bagian yang tadi disebutkan ada di bagian korteks dan bagian medula yang kita sebut dengan nefron. Nefron itu merupakan unit struktural dan fungsional dari ginjal. Ginjal itu sendiri dibangun oleh 1 juta nefron. Dan tadi kita sudah tahu bahwa nefron ini terdiri dari badan Malpighi yang dibangun oleh glomerulus dan capsula Bowman, serta tubulus, yaitu tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Badan Malpighi merupakan bagian yang terdiri dari kapiler-kapiler yang berbentuk bola, merupakan anyaman pembuluh darah yang kita sebut dengan glomerulus, di mana glomerulus itu sendiri nanti akan dibungkus oleh kapsula Bowman. Glomerulus itu sendiri berhubungan langsung dengan pembuluh darah yang disebut dengan arterioeferen dan arteriole afferent. Dari situ darah akan masuk ke glomerulus untuk proses penyaringan atau proses filtrasi. Di bagian tubulus terdapat bagian-bagian pembuluh darah yang mengelilingi tubulus tersebut. Jadi terdapat pembuluh-pembuluh darah, kalau digambar terlihat ada yang berwarna merah dan berwarna biru. Yang berwarna merah itulah yang disebut dengan pembuluh darah arteri, dan yang biru adalah vena. Sebagaimana kita ketahui bahwa arteri itu nanti membawa zat-zat yang berguna, sedangkan vena adalah membawa hasil sisa metabolismenya. Baik tubulus proksimal, lengkung Henle, atau tubulus distal, semuanya dibalut oleh pembuluh. Dari tubulus tersebut nanti akan ada proses berupa pemindahan zat-zat dari tubulus ke pembuluh darah, yaitu proses reabsorpsi dan proses augmentasi. Tubulus-tubulus tersebut, baik distal, proksimal, maupun lengkung Henle, sangat berperan penting dalam proses pembentukan urin. Pembentukan urin
dimulai dengan proses terjadinya filtrasi. Filtrasi itu merupakan proses penyaringan dari darah dan berjalan terjadi di dalam glomerulus. Dalam proses penyaringan ini, semua komponen darah yang berukuran kecil, seperti misalnya glukosa, ion, air, zat-zat makanan, misalnya glukosa, asam amino, lemak, atau sisa-sisa metabolisme berupa CO2 atau sisa metabolisme nitrogen, yaitu amoniak, asam urat, urea, kreatinin, dan sebagainya, sel-sel darah, hormon, dan sebagainya, akan disaring di dalam glomerulus ini. Tapi penyaringannya adalah penyaringan yang kurang selektif. Maksudnya, hasil penyaringan ini mungkin saja ada bagian-bagian yang masih bisa keluar dari proses penyaringan. Tetapi yang jelas, yang tersaring di sini adalah molekul-molekul yang besar, seperti misalnya protein, hormon, dan sel-sel darah. Jadi, protein, hormon, dan sel-sel darah akan masuk kembali ke dalam darah. Sementara molekul-molekul yang kecil, yaitu glukosa dan sebagainya, asam amino, lemak, dan ion-ion akan keluar dari glomerulus menuju ke tubulus proksimal. Maka di tubulus proksimal akan tergandung bagian-bagian darah yang berukuran kecil, yang kita sebut dengan filtrat glomerulus atau urin primer. Di tubulus proksimal akan dilanjutkan dengan proses kedua dari proses pembentukan urin yang disebut dengan proses reabsorpsi. Proses reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali bagian-bagian dari filtrat glomerulus atau urin primer yang masih berguna bagi tubuh. Misalnya zat-zat makanan, asam amino, glukosa, lemak, dan sebagainya yang masih diguna bagi tubuh akan diserap kembali ke dalam darah, dan yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh maka akan keluar menuju ke tubulus distal. Terutama di rengkung Henle ini ada proses penyerapan ion Na+. Nah, biasanya hasil reabsorpsi itu akan kita sebut sebagai filtrat tubulus atau kita sebut dengan urin sekunder. Urin sekunder ini akan masuk ke dalam tubulus distal. Dan di tubulus distal akan terjadi proses augmentasi. Proses augmentasi merupakan proses pengeluaran kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang mungkin tadi terserap pada proses reabsorpsi. Beberapa zat misalnya H+, K+, dan ion potasium, amonia, kreatinin, racun, dan obat-obatan yang dikeluarkan kembali di bagian tubulus distal. Sehingga hasil daripada augmentasi akan keluar berupa urin yang sesungguhnya, di mana di dalam urin sesungguhnya ini hanya akan terdapat zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, diantaranya yaitu 96% air, 2% urea, dan 2% zat-zat metabolik yang lain, misalnya zat empedu, kemudian garam-garam mineral, vitamin B dan C, ya, serta sisa-sisa metabolisme daripada
protein. Misalnya amoniak, urea, kreatinin, vitamin, dan obat-obatan yang lainnya. Nah, hasil daripada augmentasi ini kita sebut dengan urin sesungguhnya. Dan akan keluar menuju tubulus pengumpul untuk masuk ke pelvis renalis, kemudian dari pelvis renalis menuju ke ureter, kandung kemih, dan akhirnya dikeluarkan melalui uretra. Itulah proses pembentukan urin pada ginjal. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin diantaranya adalah hormon ADH atau antidiuretik. Mengapa hormon ADH berpengaruh dalam proses pembentukan urin? Karena hormon ADH tadi berperan dalam proses penyerapan kembali zat-zat yang proses reabsorpsi, maksudnya ya menyerapan kembali zat-zat yang tadi hasil dari proses filtrasi, terutama adalah penyerapan air. Jadi proses reabsorpsi itu dipengaruhi oleh banyak dan sedikitnya hormon ADH. Kalau ADH-nya banyak, maka proses reabsorpsinya akan berjalan dengan baik sehingga urin normal, tetapi kalau ADH-nya kurang, maka proses reabsorpsi tidak berjalan dengan baik sehingga urin itu akan encer, jadi urinnya banyak. Faktor yang kedua adalah jumlah air yang diminum. Jadi banyak sedikitnya urin tergantung pada jumlah air yang diminum. Kalau semakin banyak air yang diminum, maka urin akan encer. Suhu yang dingin juga mempengaruhi dalam proses pembentukan urin. Pada saat suhu dingin, tubuh cenderung menghasilkan urin yang banyak. Nah, sesungguhnya proses pengaturan pembentukan urin ini adalah tertera dari tabel berikut. Jadi, pengeluaran urin itu dipacu oleh adanya kadar air dalam tubuh. Misalnya kalau kita kekurangan air, maka tubuh itu akan menstimulus hipotalamus untuk mengeluarkan ADH atau menahan ADH. Ya, jadi kalau misalnya kekurangan air, maka ADH itu akan berkurang dalam proses reabsorpsi, sehingga reabsorpsinya tidak terlalu banyak, akan sedikit. Dan tubuh juga akan menstimulus untuk supaya kita ingin minum, sehingga kita minum, maka kadar air dalam tubuh akan seimbang. Seperti itulah proses pembentukan urin dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada kelainan-kelainan pada sistem urinaria, diantaranya adalah batu ginjal. Itu terdapatnya endapan batu di dalam saluran-saluran yang tadi kita sebutkan. Penyebab dari batu ginjal karena menahan urin dan kurang minum. Diabetes mellitus itu disebabkan karena adanya kadar gula yang di dalam urin. Ini akibat adanya hormon yang kurang, yaitu hormon insulin. Kemudian diabetes insipidus. Nah, ini karena tadi kekurangan hormon ADH sehingga urin encer. Nefritis itu radang pada nefron. Biasanya akan menyebabkan beberapa hal, diantaranya terganggu dalam penyerapan air sehingga kaki menjadi bengkak dan meningkatnya kadar-kadar zat yang merupakan sisa metabolisme protein yang harus dibuang ternyata tidak terbuang karena nefronnya rusak. Batu ginjal, anuria itu adalah penderita tidak dapat menghasilkan urin. Hematuria di mana urinnya mengandung darah.
Nah, mungkin dapat disebutkan apa penyebabnya kalau dalam urin mengandung darah. Kelainan-kelainan tersebut dapat dilakukan dengan pengobatan-pengobatan, misalnya kalau gagal ginjal bisa dengan cuci darah secara rutin, diabetes misalnya dengan pemberian ADH sintetik ya, diabetes insipidus di sini maksudnya. Kalau mellitus misalnya dengan diet rutin, olahraga atau menggunakan insulin penurun daripada gula. Albuminaria yaitu kegagalan akibat nefritis sehingga ditemukan adanya protein dalam urin, itu bisa digunakan dengan misalnya menjaga agar cairan tidak keluar dari darah. Kemudian kencing batu dengan pembentahan atau obat-obatan yang lain atau dengan disinari laser. Kemudian tanda-tanda lain akibat yang lain bisa dilihat dari berbagai media ya. Apa-apa saja tandanya, penyebabnya dan akibatnya. Untuk uji urin itu biasanya dilakukan di laboratorium, misalnya adanya endapan berwarna putih menunjukkan bahwa urin itu normal karena di dalam urin itu mengandung garam. Atau urin berwarna kuning menunjukkan juga urin normal karena urin mengandung zat warna empedu. Tetapi jika di dalam urin itu nanti berwarna merah, itu menunjukkan bahwa ada kelainan berupa nefritis, sehingga yang seharusnya darah itu masuk kembali ke sel-sel darah itu masuk lagi ke pembuluh darah, ini dikeluarkan. Jadi ada kelainan dalam proses filtrasi dan sebagainya dan sebagainya. Silakan untuk dilihat di media yang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan hanya pemacu supaya bisa mempelajari lebih jauh dari sistem ekresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.